diuji, tervalidasi atau tidak, begitu loh. Iya, itu kan sifatnya subjektif. Karena tiap pemeluk agama menganggap itu adalah validasi, padahal itu bukan objektif. Enggak. Alat apa yang Anda pakai untuk memvalidasi itu? Alat ukur apa yang Anda pakai? Hanya kalau pas Pak Kosansan cuma bilang apa namanya, cinta kasih dan kebijaksanaan sama aja dengan bilang Roh Kudus doang. Iringan Roh Kudus sama aja. Tapi Pak Kosansan beda, Pak. Pak Kosansan nggak mau. Oh ya nggak apa-apa, boleh aja Anda ganti Roh Kudus. Saya sepakat aja. Terusin Pak, terusin. Harusnya yang lebih dapat diukur itu bukan hal-hal yang tidak dapat diukur. Bisa nggak Pak? Bisa diukur Pak. Bisa diukur. Yang... Jadi gini Pak, gini ya, penjabarannya gini. Ketika Anda punya Roh Kudus, harusnya Anda tahu bahwa Roh Kudus Anda akan berontak ketika ada seseorang menyembelih sapi. Kalau Roh Kudus Anda tidak memberontak, berarti itu palsu Roh Kudus Anda itu. Roh kejahatan, bukan Roh Kudus. Ya. Menyembelih sapi. Ya, kalau Anda bilang itu adalah Roh Kudus, berarti itu roh yang palsu, bukan kudus. Kalau menuhankan sapi gimana terusan? Jangan melebar, Pak. Itu bukan ini topik kan kita uji tuh, Pak. Jangan melebar. Saya tidak mau bicara tentang hal yang kita tidak bicarakan, jadi melebar ke orang India jadinya. Lah, kan Iya, jangan melebar. Ketika kita menolak untuk menyembelih, bukan berarti kita menuhankan, kan? Jangan sampai ketika saya menyembelih sapi, Pak Kosansan mengatakan bahwa saya bersalah, tapi ketika Kosansan atau siapapun kemudian menyembah sapi, terus menjadi benar, ini kan kacau juga. Siapa bilang yang menjadi benar? Kan Anda yang ngomong, bukan saya. Oh ya, oke. Artinya saya hanya mau memvalidasi aja pertanyaan itu. Saya malas kalau melebar gitu, yang satu belum beres, lalu dibikin lagi cabang-cabang lain, nggak ada habisnya begitu. Yang saya tahu Kosansan biasanya begitu. Kan kita mau ngecek ini kata Kosansan masalah kita, ya kan? Kosansan sudah coba menguji beberapa kitab suci. Ya. Silakan. Ya, orang boleh saja berkata bahwa cinta dan kebijaksanaan itu Roh Kudus, tapi kita harus tahu Roh Kudus itu yang mana. Roh Kudus itu harus berpangkal pada cinta dan kebijaksanaan itu. Itu yang saya maksud ya. Kalau dia itu Maha Pengasih, yang membuat kita damai itu apa? Ya cinta kasih universal itu. Cinta yang tanpa syarat, cinta yang seolah-olah kita menjadi bagian daripada objek yang kita cintai gitu. Jadi bukan cinta pada pasangan jenis, beda. Oke. Ya. Oke, sip. Ketika Kosansan tambahan kata universal, sebenarnya Kosansan mulai membuat ruang yang tidak ada batasnya. Kalau cinta itu dibatasi, berarti udah cinta yang palsu, Pak. Iya, sebagai apa? Sebagai alat ukur, itu nggak mungkin gitu loh. Ini yang saya maksud. Kata cinta dan kebijaksanaan, itu tidak bisa jadi alat ukur, tidak bisa menjadi alat validasi. Kenapa nggak bisa, Pak? Lihat coba, berikan Pak Kosansan tadi menambahkan kata universal. Semakin semakin tak berbatas. Apa yang membuat Anda nggak mungkin, Pak? Kalau gini, Kosansan kalau mau memberikan alat ukur, itu 1 sampai 10 adalah angka tertinggi. Lalu kemudian pencapaian yang didapat oleh sesuatu yang mencapai angka tertinggi tersebut berarti terkonfirmasi penuh. Kan begitu. Yang nilai 7, nilainya 7 berarti peringkatnya B. Iya. Yang nilainya 0 berarti dia gagal gitu kan. Total gitu loh. Nah, tapi kalau Kosansan berikan yang tidak ada batasnya, bahkan untuk menunjuk mana yang angka tertinggi aja nggak bisa. Oke. Ya jadi gini Pak. Iya, Anda bedakan antara akal tadi. Iya, bedakan antara alat pengukur dengan objek yang diukur. Ya. Nah, cinta kasih yang tanpa syarat adalah alat pengukurnya, bukan objek pengukurnya. Jadi Anda keliru menilai itu sebagai 0 sampai 10, Pak. Itu objek yang diukur loh. Cinta kasih itu objek yang diukur. Salah, Pak. Itu alat pengukurnya, validatornya. Ketika Kosansan bilang itu alat ukur kok nggak punya batasan, nggak punya
indikator di mana Iya, dia iya. Iya, tertinggi. gini Pak. Sebentar gini Pak. Nggak penting soal batasan itu karena sifatnya batiniah. Sesuatu yang batiniah nggak bisa Anda batasi, Pak. Sesuatu yang fisik bisa kita batasi. Ya, nggak perlu mempeributkan itu, nggak ada poinnya, bukan ininya ya, bukan apa sih? Nggak tepat kalau kita mempermasalahkan cinta kasih itu, Pak. Gini. Ya. Tanzan punya kitab suci? Ada dong. Apa? Panggilan judulnya. Hah? Salah satunya ya, judulnya Panggilan. Oh, kayak film yang itu tuh. Bukan, beda Pak. Film yang jatuh pesawat sudah berapa Bukan, waktu, beda. berapa Itu waktu yang lain. sama judul tapi beda isinya. Itu nggak punya ukuran namanya, Pak. Ya itu kan beda bukunya, saya bilang bukan itu. Anda belum membaca kok udah langsung menyimpulkan. Itulah ketika Kosansan terlalu bebas menurut saya ketika punya kitab suci namanya Panggilan entah di mana. Terus mau diukur gitu loh. Terus? Kita datang dari antah berantah, lalu kemudian mengukur yang di antah berantah. Anda ngomongnya pakai ini dong Pak, pakai suatu argumentasi coba. Loh, itu argumentasi saya bahwa Kosansan memiliki cinta kasih dan apa? Apa tadi namanya? Kebijaksanaan. Wisdom. Sebagai alat ukur itu tidaklah tepat. Apalagi untuk mengukur yang tidak ada. Yang namanya panggilan. Makanya Anda ini lucu-lucu aja Pak. Kenapa menyatakan tidak ada? Hanya karena Anda tidak punya, lalu Anda bilang tidak ada. Susah dah ngomong model kayak begini Pak. Iya, nggak nyambung jadinya diskusinya. Susah Kosansan. Kamu pakai kitab suci yang nggak kita tahu di mana adanya. Oh begitu. Iya. Ya, dong. Anda bisa beli kok di Tokopedia, Pak, 100 ribuan atau 75 harganya. Ya susah, Pak, kalau tujuan Anda hanya ingin Yang penting gini, Pak, ya. Anda bisa menanyakan apa saja isi buku itu. Oke. Ya. Sekarang saya tanya. Panggilan itu ditulis sama siapa? Orang India, Pak. Namanya saya lupa, Pak. Nah, sudah kita punya satu poin sudah berbeda. Maksudnya? Iya, kita sudah punya poin yang berbeda dari kitab suci. Ya nggak masalah, beda itu bagus. Maksudnya terusnya apa kalau beda? Iya, beda karena punya saya bukan ditulis oleh pemikiran seseorang. Oh ya nggak apa-apa, Pak. Nah, itu kan Anda kan jangan ditarik kemana-mana. Kita harus fokus, Pak, dengan satu. Berapa halaman? Sekitar 300. Apa susunan? Apa? Apa susunannya? Bab pertamanya apa? Oh, Pak, begini Pak, saya kasih tahu Anda ya. Apapun juga isi sebuah kitab, selain kita punya alat validasinya, semuanya itu tidak ada artinya karena hanya menjadi dogma-dogma buta bagi si pemeluknya, Pak. Tidak peduli apapun juga buku Anda, seberapa tebal atau judulnya apa, selama Anda tidak punya validatornya, semuanya itu hanya dogma yang tidak valid. Ini yang dunia harus tahu. Kalau validasinya bersifat kausistis ya, maksudnya hanyalah pernyataan-pernyataan divalidasi gitu ya. Itu tidak cukup ya untuk membuktikan seluruh kitab itu benar secara komprehensif menyeluruh gitu ya. Jadi harus ada toolnya, harus ada validatornya gitu. Kalau Anda tahu tentang ketuhanan Pak ya, ketuhanan itu apa sih? Kan sudah diajarkan di dalam agama Anda pun. Ketuhanan itu. Kosansan, bicara validator saya sepakat. Tapi Kosansan menjadi validator, alat validasinya, saya bantah. Itu masalahnya. Saya bantah. Nah, ketika saya bantah untuk melihat apa kitab suci mana yang diukur, ternyata Kosansan bilang saya namanya panggilan. Dan itu suatu hal yang baru buat saya. Sehingga saya bertanya seperti tadi. Sehingga saya seperti tadi, kalau itu pertanyaan saya jadi tidak wajar, mohon maaf Pak. Nggak tahu gitu loh. Iya, salah satu isi buku itu adalah Tuhan bisa menjadi manusia, tapi Tuhan yang menjadi manusia beda dengan Tuhan yang aslinya. Walaupun Tuhan yang menjadi manusia itu hakikatnya adalah Tuhan yang asli itu sendiri. Ngerti nggak? Dimensinya beda, Pak. Misalnya air yang menjadi es batu itu beda dengan air. Walaupun hakikatnya sama.
Pahami prinsip-prinsip ini loh. Kalau nggak tahu prinsipnya, susah nantinya, Pak. Ya, es batu beda dengan air, tapi hakikatnya sama. Tuhan yang jadi manusia pun beda dengan Tuhan yang maha tinggi, walaupun hakikatnya sama, gitu loh. Oke, harusnya Ko Sansan biarkan itu susah pada pemikiran saya gitu loh. Supaya dengan saya berangkat dari kiri gitu kan, Ko Sansan dari kanan, itu saya menemukan celah yang mungkin saja Ko Sansan tidak lihat. Tapi kalau Ko Sansan Oke. Ya, silakan Pak, lanjutin Pak. Kemana maunya Anda mencari kebenarannya? Iya, kalau Ko Sansan sudah tentukan bahwa saya harus mengerti prinsip itu terlebih dahulu secara full. Dan ya udah, lewat kiri aja Pak, kita lewat kiri. Silakan lanjutin Pak. Ya, maksud saya yang saya tanya tadi kan belum tentang Tuhan, tapi saya tanya nih, bab pertama apa Pak? Oh iya, sebentar ya, saya kasih bukunya nih. Sebentar. Ngomongin ketuhanan nih. Saya kasih lihat bukunya ya, supaya kita sama-sama lihat, sama-sama belajar. Oke, kita nyalain lampu. Iya. Ini bukunya. Mau lihat. Wah, ini nggak bisa nyalain video nih Pak, mulai video nih supaya bisa ngeliatkan bukunya Pak. Bisa nggak adminnya ini supaya bisa nyalain video? Siapa adminnya? Nggak bisa Pak kalau gini Pak. Nyalain apa sih? Katanya mau ngeliat bukunya. Udah, itu udah dibuka kamera tuh, udah. Oke, silakan Pak. Iya, ini bukunya ya. Nih, metode latihan rohani yang merupakan intisari kepercayaan mereka pada zaman guru-guru yang terdahulu sama sekali tidak dikenal oleh pengikut mereka yang sekarang. Bapak paham nggak kalimat ini, Pak? Ya, saya pengen lihat secara sebentar Pak, kita bahas satu-satu. Bapak paham nggak dengan kalimat ini? Atau saya ulangi lagi? Saya paling paham, Pak. Saya ini paling pandai kalau urusan ini. Enggak, kalau Anda paham, coba terangin ke saya apa maksudnya. Enggak, nanti cara saya berangkat dari kirinya enggak sama kalau caranya. Oh ya udah, silakan Pak, silakan. Ya, saya mau nanya gitu loh. Bab pertamanya, coba saya lihat judulnya di depan. Ini panggilan. Oke, panggilan. Bab pertamanya apa? Oke. Bab pertamanya. Daftar isinya ini, Pak. Pembicaraan dimulai mukjizat. Mau buka halaman keberapa? Enggak, saya tanya yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pembicaraan dimulai? Iya, antara Maha Guru dengan tamu-tamu yang diundang dong, pembicaraan kan. Ini penulis, Pak. Bukan penulis, Pak. Beda lagi, ada perwakilan yang menulis. Oh, ada perwakilan yang menulis. Oke. Bab terakhir, Pak? Bab terakhir ini, bab terakhir nih. Daftar isi aja, daftar isi. Bab terakhir itu pembicaraan terhenti. Tuh. Nih, ya, coba daftar isi, Pak. Daftar isi lagi. Ya, biar sekali aja saya bisa lihat. Ya, tuh. Bentar ya. Oke. Cukup, Pak. Nanti kita bicara dari sini. Oke, Pak. Pertama itu tadi kalau saya lihat gitu ya, dari apa yang Ko Sansan tunjukin, panggilan ini kan berarti tidak berbicara tentang penulis dulu gitu kan, tapi dia kemudian berbicara pasti tentang judul panggilan itu apa, ya kan? Maksudnya apa itu panggilan? Karena di atas sekali itu panggilan dan datangnya panggilan. Gini, pertanyaan saya buat Pak Ko Sansan, yang dipanggil ini seluruh manusia atau gimana, Pak? Betul, secara umum semua manusia, tapi nggak semua sanggup mengikuti gitu, Pak. Yang dipanggil semua manusia, tapi nggak semua manusia siap gitu loh. Simpel kan? Ya pasti kalau itu ketika saya mau buat buku, Pak, biar keren gitu ya, saya juga pasti sudah tahu pasti ada yang nolak kan. Maka paling keren kalau saya menulis dengan cara seperti itu, Pak. Itu, ya poinnya apa, Pak? Poinnya? Yang saya maksud itu kalau Pak Ko Sansan cuma jelaskan itu hanya marketing, Bu.
Itu hanya poin Anda apa Pak? Saya nggak mengerti poinnya apa. Ya, bahasa tentang pertanyaan saya tanya tadi. Yang namanya kalau datangnya memang itu bentuknya Tuhan dan kitabnya adalah sesuatu yang mutlak gitu ya, maka dia mempunyai batas ketika dia memberikan kepada manusia siapapun dia adalah dia akan. Okay? Poinnya apa sih? Poinnya saya nggak ngerti kemana arah ngomong Anda. Dia adalah yang menciptakan seluruh manusia dan isinya dan langit dan bumi, ya kan? Ketika itu dia mutlak, dia tidak mau tahu, yang dia berikan adalah perintah bahwa ini yang harus manusia ikuti. Iya. Terus poinnya gitu. apa Pak? Poinnya tidak perlu dia tulis bahasa marketing gitu loh. Itu sebuah bahasa marketing. Enggak, yang saya tanya poin Anda apa? Saya nggak ngerti, Pak. Saya koreksi pertama dong sebagai bahan uji sifat daripada yang mana kalimat di sini yang Anda tafsirkan marketing, Pak? Loh, yang tadi Pak Kosansan bilang bahwa tidak semua manusia akan. Yang menyatakan saya loh, bukan buku ini loh. Itu bukan marketing, saya bilang Pak. Yang dipanggil semua manusia, tapi yang siapkan hanyalah 1 atau 2%. Itu bukan marketing. Anda sendiri yang salah memahaminya, Pak. Kok marketing gimana sih? Oke, berarti Pak Kosansannya lah yang jadi marketing daripada. Enggak, saya nggak setuju itu disebut marketing. Anda salah menyimpulkan. Kelemahan dalam berlogika, Pak. Itu saya sama sekali tidak peduli Anda mau ikut apa enggak. Dan saya yakin Anda bukan orang yang cocok. Saya ini karena udah belum Anda udah negatif thinking. Saya ini bengkel logika, Pak. Bapak tahu tempatnya logika di sebelah mananya, Pak? Nggak usah beretorika gitu, Pak. Makanya saya lebih baik langsung ke dalam. Bapak bilang masalah menyinggung tentang neokortek ya. Kalau Bapak nggak usah bicara itu, makanya melebar kemana-mana, Pak. Repot lah. Itu kan ilmu pengetahuan. Saya nggak mengklaim bahwa saya tahu segala hal. Nggak usah memamerkan ilmu pengetahuan Anda di sini, Pak. Bapak bilang saya nggak punya logika. Sedangkan saya sedang mencoba menggunakan apa yang ada, yang saya percaya itu adalah logika. Ilmu pengetahuan Anda bukan berarti Anda pintar loh ya. Orang yang punya pengetahuan banyak bukan berarti dia cerdas loh. Itu hanyalah data-data yang Anda simpan loh. Iya, itu lebih arif kalau dari tadi Kosansan menanggapinya begitu. Iya, seseorang dikatakan berlogika kalau dia bisa cerdas menyimpulkan dengan benar. Saya bilang Anda tidak bisa menyimpulkan hanya dengan ini lalu Anda bilang saya sedang marketing. Menyimpulkan dengan benar itu bukan Kosansan yang harus mengkonfirmasi. Kosansan mengimani hal ini, saya tidak. Karena saya bukan sedang marketing. Langsung saya simpulkan Anda salah menyimpulkan. Udah deh, capek deh sama model begini. Sama yang lain aja Pak, capek Pak. Melebar kemana-mana ngomongnya, nggak fokus jadinya. Maka sih sebenarnya. Oh ya, Pak Kosansan, saya tanya dulu. Siapa penulisnya namanya? Yang punya ajaran ini? Sawansin. Mahaguru Sawansin. Oke. Sawansin. Ya, berasal dari negara pagan, jadi wajar. India. Iya. Kalau saya sedikit mengomentari bukunya Pak Sansan ya. Ya kita menghargailah karya seorang dengan pemikir ya, saya anggap pemikir gitulah. Iya. Hanya sebuah karya seseorang, Pak. Iya. Jadi sebenarnya semua ini itu kesimpulan. Betul. Jadi kalau pemahaman saya, Pak, itu banyak, Pak, karya-karya orang-orang. Oh banyak, humanisme juga banyak. Banyak. Iya. Kan saya bilang, selama Anda tidak punya cinta kasih, Anda tuh nggak mungkin bisa mengenali Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Mustahil. Iya, ya pastilah. Makanya gini, Pak. Kita jangan jauh-jauh lah. Kita mengenal biar nggak sumir ya, nggak terjadi gelambir ke sana sini. Nah, lebih baik begini, karena pemahaman ini sudah kodratnya manusia. Berarti artinya objek dan subjek ini kan manusia dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya hubungan kedua belah pihak ini harmonis. Nah, alangkah indahnya, alangkah bijaknya kalau kita juga mengenal diri kita sendiri dulu. Jangan-jangan kita ini ngalor ngidul, jangan-jangan kita nggak kenal siapa kita.
Kan Emang, ininya di situ, Pak. emang nggak, kalau harmonis justru kita dalam bahaya, Ki Demang ya. Kalau menurut saya, kita berharmonis ria gitu loh. Dalam hal kita bisa menerima ini dan itu, nggak mungkin kan? Nah, tapi kalau kita secara manusiawi adalah menghormati hak pemahaman masing-masing orang, itu wajar. Tapi kemudian menjadi harmonis karena Kosansan bebas bermarketing dengan apa yang dia yakini, kan tentu tidak. Itu satu misalnya. Itu contoh. Tapi saya nggak bilang begitu kan. Itu contoh. Kalau masalah mengenal diri, ada orang orientalis ya. Orang orientalis itu bukannya tidak mengenali dirinya. Orang zaman dulu yang kuat dengan filsafat itu sangat mengenali dirinya, tapi tetap sembah pagan gitu loh. Sembah dewa gitu loh. Nah, orang orientalis hari ini yang kemudian menjelaskan 3 hal, ya, itu Sigmund Freud itu katakan id nomor 1, ya. Yang kedua itu saya lupa. Ada 3 tahapan yang dia bagi dalam diri manusia. Tapi terus apakah dia sangat mengenali semuanya? Terus kemudian setelah itu dia beragama apa? Dia sendiri bingung dengan agamanya atau Tuhannya yang mana. Bingung, walaupun dia mengenali dirinya. Sehingga perkataan yang memang kalau menurut saya, walaupun menurut Kosansan itu itu dogmatis ya, tapi menurut saya sesuatu yang ada itu dapat dianalogikakan. Misalnya analogikakan itu seperti apa? Kalau kata tadi misalnya mengenali diri itu datang dari kata Tuhan, ya kan, dari perkataan Tuhan atau perkataan tauladan yang memang kita dipinta untuk mengikuti tauladannya, maka pasti kurang masalahnya, kurang kebatilannya. Tapi kalau kemudian itu datang dari antah berantah, berbahaya gitu loh. Ada potensi di situ kalimat itu dengan pengertian yang bebas menjadi menyeret kita ke hal yang keliru. Itu maksudnya. Jadi nggak ada masalah Kosansan dengan apa yang dia pegang gitu kan. Tapi kita berharmonis itu bukan karena kita sudah mengerti tentang apa yang dia bawa atau agama yang dia maksud atau Tuhan yang dia maksud. Justru dengan kita tidak mengerti atau kita terus mengejar itu sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik itu apa? Karena tentu ada pertentangan dengan apa yang kita yakini. Tidak mungkin bisa sama. Karena kita hindari yang namanya pluralis dengan serampangan. Pluralisme dengan cara yang konyol itu nggak mungkin. Kan begitu. Jadi sepakat tapi dengan catatan. Begitu kok, Ki Demang. Oke, ya. Betul, Bang Edi. Kalau menurut saya, dogma-dogma yang belum divalidasi itu membuat otak manusia jadi berkarat. Sebenarnya itu menjauhkan kita dari Tuhan, kecuali dia yang berlandaskan cinta kasih. Semua dogma agama mainstream itu sebenarnya membuat manusia jadi bodoh dan menjauhkan kita dari Tuhan, kecuali yang membawa kita pada cinta kasih ya. Kecuali yang berlandaskan kita pada cinta kasih, maka dogma-dogma itu bagi saya lebih baik disingkirkan karena tidak bermanfaat. Itu malah menjauhkan kita dari kebenaran. Menjauhkan kebenaran berarti menjauhi dari Tuhan. Cuma kita tidak menyadari itu. Kenapa? Karena otak kita sudah berkarat. Sejak awal kita sudah ibaratnya sudah dihipnotis dalam tanda kutip. Kita menjadi tidur dan menjadi bodoh. Menjauh dari kebenaran. Ya, Tuhan adalah kebenaran. Jika kita malah menjauhkan diri, malah carinya dogma-dogma, berarti bukan mendekati Tuhan, menjauhi Tuhan. Ibaratnya kalau naik gunung, udah tahu kita tidak mengarah pada sasaran, kita harusnya kembali, mundur daripada terlanjur ya, daripada berkata udah kepalang tanggung, lebih baik kita mundur. Mengevaluasi kembali semua iman kita. Iman kita ini landasannya tidak boleh dogma, tapi suatu kebenaran yang valid. Saya lebih baik mundur ke titik awal daripada berkata terlanjurlah, masa bodoh lah, dogma pun terserahlah. Saya katakan semua yang ada di dalam agama yang tidak berlandaskan cinta kasih harusnya disingkirkan. Tuhan tidak menginginkan kita beriman pada dogma yang buta. Karena dia kebenaran, tidak mungkin seperti itu. Dia malah menyesatkan manusia sebenarnya.
Ya. Nah, orang teis atau ateis itu tidak dijamin dia itu akan melakukan kejahatan hanya karena dia tidak bertuhan. Karena ada yang namanya hukum karma, tabur tuai. Kita tidak perlu harus secara formal mengimani suatu agama untuk tidak berbuat jahat. Dengan hanya percaya hukum tabur tuai, dengan percaya bahwa kemelekatan akan membuat kita pada penderitaan, itu dua hal itu bisa digunakan tanpa harus secara formal beragama. Ya, karena hukum sebab akibat, law of attraction itu cukup logis digunakan semua manusia tanpa harus secara formal beragama. Karena semua formalitas agama itu muncul dari dogma-dogma yang salah, diimani secara buta oleh miliaran orang seperti itu. Jadi manusia itu cukup bercinta kasih dan berkebijaksanaan dan lepaslah kemelekatan yang berlebihan. Kayak begitu sebetulnya. Carilah kebenaran di dalam agama, jangan membenarkan agama. Terbalik orang. Selama agama itu bisa divalidasi, ambil itu, imani itu. Tapi kalau belum divalidasi, singkirkan. Artinya tugas kita itu harusnya, logisnya, idealnya, menyingkirkan semua dogma-dogma yang belum valid. Saya katakan itu, jalan menuju Tuhan adalah menyingkirkan semua dogma-dogma yang selama ini kita imani tapi belum divalidasi. Singkirkan, buang itu semua. Kecuali yang berhubungan langsung dengan cinta kasih. Karena dia maha pengasih. Hipotesa ini harus kita pegang. Di luar itu ya nggak bisa diterima lah. Buat apa? Sekalipun diimani oleh miliaran orang, nggak ada gunanya kalau mereka masing-masing tidak punya alat validatornya gitu. Nggak ada manfaatnya. Nggak akan menuju Tuhan yang maha tinggi. Nggak akan. Iman tanpa landasan kebenaran itu tidak akan membawa pada Tuhan. Ya, yang membawa Tuhan adalah cinta kasih, kedamaian itu. Jadi bukan dogma. Kalau memang ada formalitas agama yang membawa kamu pada cinta kasih, lakukan itu. Itulah kebenaran. Karena Tuhan adalah cinta kasih itu sendiri. Itulah yang membawa kedamaian. Jadi validasinya sebetulnya cinta kasih dan kebijaksanaan. Itu saya bilang. Selama itu belum tumbuh, susah kita memvalidasi itu. Kembali lagi, Sansan menggunakan alat validator yang tak dapat diukur gitu loh. Gimana sih? Coba ngukur. Apakah saya orang yang tidak bercinta kasih karena saya orang agama Islam? Ukur aja coba. Iya. Memang betul Pak, ketika Anda mengatakan tidak bisa diukur karena Anda tidak punya benih kasih, jadi Anda tidak bisa mengukurnya. Kalau saya sendiri, saya bisa mengukurnya, Pak. Dari mana saya punya benih kasih? Sedangkan saya sendiri lah dari kasih. Kenapa? Dari mana saya tidak punya cinta kasih? Sedangkan saya sendiri lahir dari situ. Begini, ketika seseorang membenarkan pembunuhan ternak, berarti dia tidak punya benih cinta kasih. Sansan salah fokus kayaknya. Oh iya, berarti itu kasih sayang pada hewan ya dengan cara menyembelihnya ya Pak ya. Ya mungkin Anda benar kali. Kenapa saya bilang salah fokus? Yang kita mau lihat ini apa tadi? Tuhan. Ya Tuhan itu kan yang penting kan aspek menuju pada dia, bukan definisi Tuhannya kan. Kalau aspek menuju kepada dia, maka Sansan hanya perlu melihat apa yang datang dari dia. Terus? Yang datang dari dia apa? Lah kitab suci. Oke, itu kan dogma ya. Itu datang dari itu kan Tuhan. Dogma, Pak. Ketika Anda bilang, ya. Saya bilang. Iya, dogma. Kitab suci yang mana, Pak? Kan banyak kitab suci, Pak. Dong. Dapat diukur dong. Dengan apa? Dengan bukti. Bukti apa? Makanya saya bilang gini, Pak. Ada 2-3 variabel, Pak. Apa? Historicalnya. Iya, Pak. Dari tadi Pak saya ngomong nggak bilang ini, Pak ya. Dengerin, Pak. Pembuktiannya tentang gini, Pak. Dogma. Saya pembuktiannya nggak boleh kasuistis, Pak. Pembuktian kitab suci itu tidak boleh kasuistis, tidak boleh kasus per kasus, harus komprehensif, menyeluruh. Ya, karena dogma-dogma itu banyak di dalam kitab suci, nggak boleh Anda membuktikan satu persatu, karena metode begitu di dalam kitab suci lain juga ada. Kalau kasuistis seperti itu. Dan ini bukan kasuistis loh, ini komprehensif. Saya baru sebut 1 poin. Ya udah, silakan. Bagaimana cara Anda memvalidasi seluruh kitab Anda benar? Silakan. Yang pertama adalah apa yang sumbernya, ya kan? Sumbernya adalah pengakuan tentang sumbernya. Itu dulu. Karena itu dogma ya, Pak?
Pengakuan itu dogma atau kebenaran, Pak? Pengakuan itu bentuk penegasan, Pak. Enggak, saya tanya itu pengakuan itu dogma atau kebenaran? Oke, Ko Sansan boleh bilang itu dogma, tapi buat saya itu adalah membawa sebuah sifat. Sifat apa? Dari Tuhan itu sendiri. Oke, berarti dogma itu telah diimani sebagai kebenaran, gitu kan? Tunggu dulu. Ini nih, kalau ada Tuhan yang tidak menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan, gitu kan, lewat dirinya, maka ini ada masalah, gitu loh. Itu dulu. Iya mana? Nggak ada, Pak, pembuktiannya gimana coba? Loh, ini kan saya sebut dulu semua, baru Ko Sansan lihat. Ada nggak yang pembuktian ini, ada nggak yang tidak bersifat dogmatis, gitu, Pak? Apa? Pembuktian Anda ada nggak yang tidak bersifat dogmatis, tapi harus menyeluruh, nggak boleh kasuistis? Ko Sansan, apa takarannya bagi Ko Sansan untuk bilang bahwa itu hanya dogmatis tanpa akal? Ya, untuk memahami bahwa sesuatu itu dogma, Anda butuh akal. Tapi dengan akal Anda tidak bisa dijadikan suatu patokan bahwa dogma itu kebenaran tanpa Anda validasi lebih dulu. Loh, berarti kan tadi ada akal yang benar, akal yang sehat, dengan rule yang tepat, itu bisa membuktikan bahwa dogma itu ada di jalan kebenaran. Apa yang Anda maksud dogma di dalam jalan kebenaran, Pak? Loh, dogma itu harusnya gini loh. Dogma itu kan kalau kita lihat sepintas, hanya sebuah ajaran yang menjelaskan tentang apa yang ingin dijelaskan. Paham nggak, Pak? Iya. Nah, oke ya. Nah, apapun yang didatang dari satu hal, apapun gitu kan, itu dapat diuji dengan akal, Pak. Iya. Pengujian itu kan sifatnya subjektif, Pak. Belum tentu orang terima pengujian itu. Iya, itu dia. Makanya kita ngobrol sekarang. Iya, silakan, Pak. Bagaimana? Makanya kita ngobrol sekarang, karena Ko Sansan adalah satu orang yang sudah pasti tidak terima. Kan begitu? Oh, siapa bilang? Saya selalu menerima kebenaran, tidak peduli dari agama manapun. Tanpa dogma. Ya nggak boleh dogma dong. Dogma mah dengan agama saya juga, saya nggak akan menganggap itu langsung sebagai kebenaran. Ya jangan bawa dogma dulu lah. Bagaimana? Jadi Ko Sansan, kalau saya bilang yang pertama langsung Ko Sansan bilang itu dogma gitu kan, saya beruntung dengan mengatakan bahwa itulah caranya Tuhan menegaskan dirinya gitu loh. Oh ya. Agama lain juga bisa menyatakan apa yang Anda ngomong, Pak. Ya, sehingga Ko Sansan setiap ada di situ, saya pasti akan kembali ke situ. Bisa lolos nggak kalau kayak gitu? Nah, nggak bisa, Pak. Sama saja Anda mengatakan dogma Anda adalah kebenaran yang Anda imani. Sama aja menyatakan begitu dong. Gimana sih? Maka Ko Sansan perlu melihat variabel kedua. Apa? Kan begitu. Baru ya, kemudian Ko Sansan bisa bilang bahwa kita sudah melihat secara komprehensif. Iya, ini variabel pertama saya anggap tidak valid, Pak ya. Yang kedua aja lanjutin dulu, Pak. Ko Sansan boleh anggap tidak valid, ya kan? Tapi saya bilang secara umum, Ko Sansan ketika tidak punya apa yang Ko Sansan punya, terus tidak menggunakan hal itu, gitu kan? Maka Ko Sansan punya sudah tidak valid buat saya. Iya, namanya iman, Pak. Iman pada dogma. Ya iya, terserah itu beda kita. Ya silakan aja. Yang kedua aja lanjutin, Pak. Ko Sansan tunjukkan poinnya adalah Ko Sansan tunjukin kitab suci Ko Sansan. Terus? Ya kan? Maka ketika saya tidak melihat penegasan seperti itu, maka saya anggap bahwa Ko Sansan punya sudah tidak lolos. Iya, seperti itu tuh apa, Pak? Ya bentuk penegasan bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu loh. Dengan kalau apa pernyataan Tuhan maha kuasa ada di dalam kitab saya. Dengan apa yang diturunkannya sebagai pedoman buat Ko Sansan. Maksudnya apa sih dengan apa yang diturunkannya? Ini kitab suci saya dari Tuhan juga. Maksudnya apa? Nggak jelas, Pak. Coba. Tuhan juga. Iya, penegasannya nggak jelas, Pak. Saya tidak memahami Tuhan itu pribadi loh ya. Aku tahu dulu deh, caranya gimana sampai dari Tuhan itu. Iya, karena Tuhan saya itu bukan suatu kepribadian ya, Pak ya. Jadi turunan itu, sebentar Pak. Ko Sansan, sorry. Gimana? Ini baru poinnya ini, saya baru dapat poinnya ini. Iya, apa Pak? Apa? Itu
bukan suatu pribadi dan lain sebagainya gitu. Terus? Jelaskan dulu, saya biar mengerti dulu. Iya, Anda ingin saya menjelaskan tentang Tuhan? Ya, Tuhannya yang Kosansan. Oke. Jadi Tuhan tidak bisa didefinisikan karena dia tidak bersyarat. Ya, sesuatu yang bisa didefinisikan pasti sesuatu yang bersyarat, suatu entitas. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dikatakan objek atau entitas. Dia tidak bisa dijadikan penilaian, nggak bisa dinilai manusia. Ya, semuanya jawabannya negatif tentang dia. Ya. Terus saya katakan manusia tidak mungkin memikirkan tentang Tuhan. Yang kita pikirkan hanyalah bayangannya aja. Kita mendeskripsikan tentang bayangannya saja. Tidak mungkin kalau Tuhannya itu harus langsung dialami. Saya menjelaskannya bahwa Tuhan adalah kebangunan spiritual. Ya, kebangunan spiritual artinya kita ini sedang tidur. Ya, penilaian ini hanya bisa kita validasi ketika kita sudah bangun gitu ya, kebangunan spiritual. Itu yang tadi saya ngomong. Penilaian bahwa kita ini sedang tidur ada juga referensinya di dalam kitab Mahaguru saya. Semua manusia pada umumnya sedang tidur. Gitu. Mereka hanya akan bangun ketika sudah bertemu dengan yang Maha Pencipta itu, ya, menciptakan alam semesta ini. Barulah mereka tahu bahwa selama ini mereka tidur, kayak gitu, Pak. Iya, sudah begitu. Iya, kalau mau diceritain nanti terlalu panjang. Oh, iya, memang ketika itu dianalogikan dengan orang Islam yang tipikalnya saya, memang langsung tertolak semua, Pak, karena saya ini paling cinta dengan logika, dan saya percaya bahwa yang namanya agama itu berkeserasian dengan logika. Iya. Gitu loh. Itu jadi kepercayaan saya itu tentu dengan variabel saya sendiri gitu kan. Salah satunya sudah disebutkan tadi yang Kosansan akhirnya bilang bahwa itu sisi dogmatis yang saya tampilkan. Tapi ternyata Kosansan sudah sebut dua hal ini, ya bagi saya memang kita nggak mungkin punya diskusi yang panjang gitu loh. Iya. Ya, karena sudah langsung berbeda gitu loh, langsung curam itu, langsung saya pengagum akal yang terkonfirmasi dengan nilai agama. Oke. Iya, jadi menurut Anda Tuhan itu harus bisa diakal-budikan ya Pak ya, harus bisa dilogikakan gitu. Oh bukan, saya bukan bilang masalah Tuhannya yang harus bisa diakal. Tapi apanya Pak? Kitab sucinya, tadi kan kita masih bicara tentang kitab suci. Oh iya, balik lagi ke kitab suci. Iya, kitab karena kan sucinya, itu menurut saya juga, saya orang yang sama dengan Kosansan di sisi itu, bahwa kitab suci itu urgensia. Tapi mungkin bagi Kosansan, kalau saya lihat dari penjelasan, tanpa kitab suci pun bisa mungkin kalau menurut Kosansan ya. Itu kalau menurut saya. Bisa apa nih? Bisa apa? Bisa pulang ke Tuhan? Bisa bertuhan. Bertuhan itu harus melalui utusan Tuhan, Pak. Ya, tanpa kitab suci bisa, asalkan Anda bisa mengenali seorang utusan Tuhan. Kalau enggak, percuma kitab suci juga kalau Anda tidak mengenal utusan Tuhan. Ya? Masih sama harusnya itu ya? Sama, ya. Iya. Berarti yang jadi utusan itu yang mana, Kosansan? Mahaguru. Tanpa Mahaguru, kita ini juga inkarnasi juga. Iya. Oh, nanti ada lagi sampai kapanpun kalau dunia ini ada, dia ada terus dengan cara yang lain, dengan kata yang lain. Betul. Iya, hukumnya memang kita hanya bisa pulang melalui seorang utusan Tuhan. Karena yang halus tidak bisa langsung berhubungan dengan yang kasar. Dia butuh perantara, jembatan. Iya. Ya, jika utusan Tuhan sewaktu-waktu dibutuhkan untuk manusia, untuk menolong, maka saat ini pun dia masih tetap dibutuhkan. Itu logikanya. Ya, jika zaman Nabi Muhammad Tuhan membutuhkan utusan untuk menolong manusia, maka saat ini pun utusan itu masih diperlukan. Itu logikanya. Kalau tidak diperlukan, kalau zaman Muhammad juga ngapain dia datang? Ngapain Tuhan mengirimkan utusannya? Gitu. Kalau Tuhan bisa nolong manusia dari ibaratnya dari dimensi dia, ngapain lagi ngirim utusan? Nah, saya bilang banyak dogma-dogma agama itu yang kita telan mentah-mentah itu mengotori logika kita sehingga kita menjadi berkarat otak kita, jadi nggak bisa berpikir jernih lagi.
Jadi langkah kita itu harus mundur, mengevaluasi kembali, menyingkirkan semua karat-karat itu, sehingga kita bisa jernih otak kita itu. Ya, itulah. Pandangan kita kan bebas ya Pak Coach Hansan ya. Iya. Ketika Coach Hansan menganggap bahwa ada karatan seperti itu, saya malah melihat bahwa ada yang macet gitu loh. Dengan orang-orang berpikir dengan dengan cara itu gitu kan, dengan yang seperti Coach Hansan gambarkan bahwa inkarnasi itu poin urgensi, sehingga itu terdapat pada nabinya atau utusannya bla 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 dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kekosongan. Itu kan maksudnya orang-orang yang berpikir demikian. Tapi yang saya percaya dari yang Coach Hansan bilang dogma, maka ini sesuatu yang final begitu loh. Nah itu kan berbeda ya, berbedanya di situ kan cukup jauh. Makanya saya bilang sebenarnya ya memang untuk bisa diskusi lebih panjang lebar sih nggak ada lagi. Saya bahkan orang Islam itu sudah punya kelompok-kelompok yang bagi orang Islam itu di luar daripada Islam gitu loh. Nah itu punya kemiripan, ada beberapa punya kemiripan dengan yang Coach Hansan gambarkan. Dan itu final begitu loh, bahwa mereka itu keluar dari Islam gitu loh. Itu jadi gimana ya, daripada saya bisa menjawab nanti akan semakin lantang gitu kan. Sebaiknya menurut saya ya memang kita akhiri gitu kan, karena saya lihat apa yang Coach Hansan punya ini bukan seperti batu biasa gitu loh, tapi batu yang sudah betul-betul rumit untuk dicairkan dengan apa yang kita punya, walaupun ada beberapa kesamaan yang menurut saya hanya disama-samakan aja, bersifatnya sementara begitu loh Coach Hansan ya. Iya. Oke. Ya. Silakan lanjut Coach Hansan ya. Iya. Jadi parameternya untuk bertuhan itu bercinta kasih, tidak peduli dogma apapun, kalau dia membawa kita pada cinta kasih, maka itu adalah benar. Ya, membawa kedamaian cinta kasih itu, tapi jangan dimaknai tidak dengan bijak ya. Tuhannya ada 200 nanti beda-beda semua. Gimana Pak? Tuhannya nanti ada 200 dengan beda-beda semua dari pandangan kelompok-kelompok manusia. Dan Coach Hansan tetap bilang bahwa itu benar. Enggak, gimana bro? Oh begitu ya bro. Begini bro ya. Tuhan yang dinilai oleh otak manusia itu Tuhan palsu Pak. Tapi Tuhan palsu pun berguna untuk sampai pada Tuhan yang asli. Artinya kita harus menggunakan Tuhan palsu dulu untuk bisa sampai pada Tuhan yang asli. Enggak mungkin Tuhan asli bisa digapai oleh manusia, itu mustahil Pak. Karena dia bukan objek pikiran manusia. Nah inilah yang orang nggak ngerti, seolah-olah mereka itu bisa langsung berhubungan dengan Tuhan yang asli, dengan logikanya, dengan akalnya. Nggak ada yang kayak begitu. Nggak semudah itu loh Tuhan dijangkau. Ya. Dia bukan objek pikiran Anda. Kemanapun Anda membayangkan tentang dia, Anda tidak mungkin bisa. Saya sambung Pak Hansan. Iya. Jadi intinya begini, setelah kita mengetahui dialog dengan Pak Hansan, intinya memang benar, saya jadi lebih mantap dengan statement-statement ulama-ulama ya, bahwa orang beragama, orang mengenal ajaran itu memang sifatnya estafet dan tidak pernah putus. Yang kita katakan ini bersanad ya, bersanad dari turun temurun ya, dari A ke B ke C, begitu seterusnya sampai untayan cincin-cincin rantai ini bersambung menjadi satu untayan, tidak pernah terputus. Kalau itu dikatakan Pak Hansan tadi itu sesuatu, jadi orang bisa berasumsi atau beranggapan macam-macam gitu loh. Jadi orang akan semaunya sendiri dengan mengatasnamakan yang namanya Tuhan, utusan Tuhan. Bukan utusan Tuhan. Ya kita bertuhan lah. Dengan cara bertuhan ini jadinya saya nanya sendiri tanpa rujukan. Karena kita tidak bersanad atau berestafet dengan benar gitu loh. Iya. Nah, menurut saya begitu. Jadi kalau di Islam ini memang harus bersanad. Iya. Jadi harus ada aturan gitu ya.
Nah, saya mau terangkan begini Pak ya. Banyak orang, miliaran orang mengira bahwa mereka itu bisa langsung berhubungan dengan Tuhan dengan akal budinya, membayangkan Sang Pencipta itu. Tapi saya katakan kalau menurut saya itu hal yang mustahil karena dia tidak bisa dipikirkan oleh akal budi manusia. Ya, selama Anda belum mengetahui jati diri Anda tidak mungkin mengenal Tuhan Anda. Kan ada kalimatnya ya. Nah, siapa yang mengenal jati dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Artinya dengan kalimat itu, selama kita belum mengenal siapa kita, ya, kita juga akan salah memaknai Tuhan kita. Itu loh maksudnya. Itu kan tadi kata-kata saya, Pak. Iya, tapi Tuhan yang palsu pun berguna. Saya bilang kayak orang berenang aja, kita menggunakan pelampung sebagai alat bantu, Pak ya. Jangan dimaknai bahwa kalau kita menyembah Tuhan yang bukan sama dengan Tuhan yang kita sembah, berarti Tuhan orang itu sedang tersesat. Enggak, Pak. Saya enggak setuju dikatakan begitu. Berenang dengan cara apapun, yang penting dia ngambang. Ibaratnya seperti itu, ya. Nah, tujuan dari utama kita bertuhan apa sih? Yang pertama bercinta kasih, itu dulu, Pak. Yang berikutnya tentu adalah meninggalkan kemelekatan duniawi. Poin-poinnya seperti itu, Pak. Ya, selama Anda sudah bercinta kasih, Anda tidak butuh agama, kan? Coba dah pahami Pak, Tuhan nggak butuh manusia, manusia yang butuh Tuhan. Kenapa manusia butuh Tuhan? Karena manusia jahat. Kalau manusia sudah bercinta kasih, butuh agama nggak? Butuh Tuhan nggak? Enggak. Sejauh menyangkut agama itu, mainstream. Pak, bentar. Ya? Itu di sini ada yang terputus dan Anda menghilangkan yang namanya ajaran yang kita katakan agama. Kok bisa Anda mengatakan kita berarti tidak membutuhkan agama? Nah, makanya kalimatnya jangan dipotong dong Pak. Kalimat saya jangan Anda ambil sepotong gini ya. Jika semua manusia sudah bercinta kasih, manusia apakah butuh agama? Tidak. Anda jangan potong kalimat saya Pak. Ya, jika seluruh manusia sudah mampu bercinta kasih, nggak butuh agama. Jika seluruh manusia sudah sehat, butuh obat nggak? Nggak butuh. Artinya agama adalah obat bagi penyakit kejahatan manusia. Obat adalah tool untuk mengobati kesehatan. Kayak begitu sama, Pak. Logika berpikir ini tuh harus kalian pahami karena Tuhan tuh nggak butuh manusia gitu kan. Kenapa manusia butuh agama? Karena jahat. Simpel aja logikanya, jangan dibawa muter-muter, jangan seolah-olah rumit gitu loh. Seolah-olah ada sosok Tuhan yang membutuhkan ini, seolah-olah kayak orang membuat televisi lalu membutuhkan sesuatu buku panduan sebagainya. Itu cuma omong kosong saya bilang. Manusia cuma cukup bercinta kasih dan hilangnya kemelekatan. Dua ini Pak, yang poinnya tuh kita harus mengambil intisari agama-agama mainstream. Ya, bercinta kasih dan melepaskan kemelekatan. Gak perlu segala macam ini lah. Seolah-olah gini ya. Kemelekatan itu apa Pak? Kemelekatan itu kayak ini loh, misalnya ingin apa? Daging numpang itu loh. Nafsu, memuaskan nafsu-nafsu. Masa kemelekatan nggak tahu sih? Aduh. Ya, nafsu-nafsu kan banyak, kemelekatannya itu. Intisari agama itu melepaskan kemelekatan sama cinta kasih. Gini loh Pak Sansan. Ya. Nah, biar nggak panjang-panjang, nanti biar nggak lupa saya jawab. Iya, oke. Sebetulnya pemahaman Anda itu satu sisi Pak, satu sisi menuju sifatnya betul-betul kita mengenal gitu loh. Bahkan di Al-Quran pun disebutkan orang ini bisa menuhankan dirinya. Karena apa? Jangan ke situ dong, jangan ke sana dong, melebar dong jadinya. Menuhankan dirinya. Tuhan bukan diri. Masa Tuhan dianggap diri? Enggak, istilahnya begitu. Kalau itu jangan dibahas, Pak. Iya. Karena kita kesombongan, karena kita merasa bisa memahami semuanya. Jadinya kita ini timbul rasa sombong. Ya, coba Anda sanggah aja argumentasi saya Pak tadi Pak. Kalau agama itu yang penting kita kalau sudah bisa bercinta kasih dan hilang kemelekatan, maka semua ritual itu nggak dibutuhkan. Coba Anda sanggah itu Pak. Gini Pak. Kenapa? Anda percaya nggak kalau kisah-kisah terdahulu, nabi-nabi terdahulu tuh diturunkan? Iya, percaya ada. Dengan risalah masing-masing untuk memperbaiki, untuk menjadi contoh kaumnya. Iya, nabi itu diturunkan karena manusia jahat. Betul, anggaplah oke.
Iya. Berarti kita ini kan garis keturunan dari orang-orang yang diberi contoh, Pak. Iya, iya pasti. Berarti kan kita meyakini contoh itu memang betul-betul ada. Bukan poin saya, bisa nggak Anda menyanggah argumentasi saya yang tadi itu, Pak? Argumen yang mana, Pak? Nah, kan bingung sendiri. Loh, enggak. Iya makanya dengerin, Pak. Jadi kita beragama itu harus bisa mengambil intisarinya loh. Ya, Tuhan kan nggak butuh. Ya jangan dipotong dulu, Pak. Biar saya narasi dulu. Tuhan nggak butuh manusia, manusia yang membutuhkan Tuhan. Untuk apa? Buat supaya kita bisa menyalakan api cinta kasih di dalam hati kita. Itu tujuannya orang beragama. Ya, bukannya formalitas, bukan seolah-olah kalau aku melakukan ini itu kita masuk surga, bukan seperti itu. Jadi itu dogma-dogma yang salah, saya katakan. Kalau manusia sudah bisa bercinta kasih, sudah bisa meninggalkan kemelekatan, maka secara umum ya agama itu tidak dibutuhkan. Ya ini yang agak rancu di sini. Gini loh, Pak. Ya buktikan bahwa argumentasi itu salah, Pak. Ya. Kalau agama tidak dibutuhkan, kita seakan-akan menafikan ya atau mengingkari rasul atau nabi-nabi yang sudah diberi petunjuk. Oh maaf, saya harus lengkapi, Pak. Saya lengkapi, Pak ya. Sorry. Lengkapi dulu gini, Pak ya. Sejauh menyangkut agama pada masa kini, ya, saya nggak ngomongin agama masanya Nabi Muhammad atau nabinya Yesus gitu ya. Artinya selama Anda belum mengenal seorang nabi zaman sekarang, maka semuanya itu tidak diperlukan lagi. Karena kalau Anda kenal nabinya zaman sekarang, maka Anda akan mengikuti nabi tersebut. Di sanalah kepercayaan nabi tersebut digunakan. Tapi selama Anda tidak mengenali penjelmaan seorang nabi, utusan Tuhan, maka yang saya ngomong itu benar, Pak. Karena percuma aja Anda tetap nggak tahu nabi itu apa. Ya, intisarinya adalah cinta kasih dengan meninggalkan kemelekatan gitu loh. Ngapain kita repot-repot melakukan segala macam ritual agama kalau Anda tidak mengerti intisari agama Anda sendiri? Itu yang saya maksud. Ya, Anda harus tahu gini ya, ketika seseorang melakukan olahraga, orang harus tahu gunanya apa. Ya? Oke Pak, jangan panjang-panjang Pak. Iya. Gini Pak, simpel aja sebetulnya ajaran yang saya terima. Iya. Di dunia ini manusia ini memang dengan petunjuk-petunjuk itu ada yang dilarang, ada perlakuan yang dilarang, jangan melakukan ini itu. Terus ada kata perintah, itu juga ada makanan-makanan yang diharamkan atau tidak boleh dimakan, kan gitu. Nah, dengan syariat-syariat seperti itu disuruh menyembah dengan syarat seperti ini, sholat itu pun ya mungkin seperti Anda tahulah. Nah inilah bentuk kita ini taat dengan anjuran, dengan larangan, dengan syariat seperti itu. Kita ini patuh apa enggak gitu aja sebetulnya. Iya. Semua kepatuhan itu dasarnya adalah dogma yang nggak pernah divalidasi, Pak. Ya. Nah, yang membuat Anda damai sebenarnya bukan Tuhan, Pak. Yang membuat Anda damai adalah cinta kasih. Kalau Anda bercinta kasih, Pak ya, Anda nggak butuh yang namanya agama sebenarnya. Pak, Anda tahu nggak kata-kata Bismillahirrahmanirrahim? Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita menggorok leher kambing. Teorinya benar, prakteknya salah. Kenapa? Karena cinta kasihnya cuma di kepala, bukan masuk ke hati. Itu cuma berteori jadinya Pak kitanya. Makanya di sini Pak, kita mematuhi ada binatang yang diharamkan tidak boleh dimakan. Ada yang boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Iya. Ya, apa yang berarti salah? Beragama nggak perlu pakai cinta kasih ya Pak? Loh Pak, aduh gimana ya ngomong sama sampean ini, manusia dengan hewan. Sekarang pertanyaannya, beragama itu yang penting taat atau yang penting cinta kasih, Pak? Semuanya, Coba Pak. Jawab, Pak. Yang lebih utama dalam beragama itu bercinta kasih atau taat pada dogma? Tidak boleh meninggalkan salah satu. Itu salah satu, Pak. Jangan diambil salah satu, ya nggak bisa, Pak. Ya, kalau memang dua-duanya harus diambil, maka ketika ada yang bertentangan dengan kasih, harusnya yang mana yang diabaikan? Yang bertentangan yang mana, coba? Ya misalnya perintah membunuh ternak gitu, kan bertentangan dengan cinta kasih.
Mana ada perintah membunuh ternak? Boleh Memangnya nggak ada, boleh. itu ada Tapi itu. untuk dimakan, Pak. Untuk dimakan. Lah itulah yang saya katakan validasinya enggak, dengerin dulu jangan dipotong Pak ya. Kita Enggak, tidak Pak. mungkin bisa memvalidasi sesuatu kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengasihi. Kita akan menganggap itu benar, baik. Andai kata begini Pak, andai kata begini ya. Kalau Anda mau mempelajari kisah-kisah Pak Sansan, jangan alergi dengan kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang penulisnya ini orang-orang berbau-bau Islam ya. Jangan. Saya Kita nggak alergi Pak. Kita Saya pun semua percaya kita Nabi Muhammad baca, itu Pak. suci. Nggak alergi. Nah, di situ Pak, di situ Anda jangan mempersempit ya, jangan mempersempit kehidupan Pak. Masalahnya yang Anda maknai sebagai mempersempit kehidupan adalah ketika saya lebih mengutamakan cinta kasih daripada dogma agama. Lalu Anda tafsirkan itu mempersempit kehidupan. Emang orang Islam ini nggak cinta kasih maksudnya? Gini, Cinta dia kasihnya tidak di pernah kepala, membunuh bukan di nih. hati, Pak. Pak Sansan nih, Herbivora ya, nggak pernah membunuh ya, menyembelih hewan, nggak pernah ya Saya Pak. bukan orang suci, saya tahu saya banyak dosa. Cuman saya tahu apa yang salah gitu loh. Nggak pernah membunuh ya. Bunuh hewan. Dilebarin kemana-mana, dilebarin dah kemana-mana. Oh itu kan katanya jangan membunuh. Jangan ad hominem, Bu. Kalau diskusi itu kan udah ad hominem, ya. Susah dong. Dokter bilang merokok itu buruk. Oh, dokter sini ngerokok. Tadi kan Dokternya. katanya Itu cinta namanya, kasih tuh. ya, cinta jadi kasih jangan ad membunuh. hominem dong. Itu namanya nggak Cinta benar. kasih. Perempuan begitu sih ngomong Pak diskusi. Sansan harus baca, Pak, harus baca kisah-kisah. Maksudnya cinta kasih jangan membunuh gimana dong? Kalau Contohnya Nabi mencinta Daud kasih itu berarti banyak, tidak Pak, ingin yang melihat berubah. objek yang kita kasihi menderita. Makna cinta kasih itu empati loh. Rasa kasihan loh. Itu cinta kasih. Kalau enggak omong kosong. Enggak ada gunanya beragama kalau tidak bercinta kasih. Tahu enggak sih? Pak Sansan aja yang mempersempit cinta kasih itu apa sebetulnya. Emang kalau ada musibah Pak ya, ada musibah bencana alam sampai yang meninggal itu sampai ratusan ribu orang. Apa menurut Anda sang pencipta ini tidak punya cinta kasih kepada umatnya, kepada Nah, itulah umatnya? Pak, makanya saya katakan Tuhan Sansan itu bukan Tuhan yang berpribadian, bukan kayak Tuhannya orang agama, bukan. Enggak sesempit itu loh Tuhan saya. Kacau juga Tuhan, Pak kalau gitu Pak. Ya, dengerin Pak. Kacau. Oke, gini ya. Kalau Anda cerdas, kan Anda tadi bilang Anda suka logika. Gunakanlah logika Anda sekarang ya. Jika Tuhan itulah suatu kepribadian, kita buat sebuah hipotesa. Dia tidak akan membuat suatu situasi di mana makhluk yang dicintainya sebagian akan masuk neraka. Aduh. Ya. Kalau ini bukan validasi, berarti kita memang nggak punya kemampuan, nggak punya validatornya. Enggak, gini. Coba ini sampean simpulkan dulu. Menurut penilaian pemahaman Pak Sansan. Ya. Andai kata ada musibah ya, ada banjir atau gunung Bukan kepribadian Pak, Tuhan itu Anda keliru dalam bertanya. Tuhan Sansan bukan Tuhan yang berpribadi gitu. Tuhan yang berpribadi, coba dengerin. Saya punya suatu alasan lain di mana dia bukan kepribadian. Coba pahami dulu Pak ya, gini. Anda tahu nggak yang disebut kamar itu pasti sesuatu yang terbatas. Ya, karena apa? Rumah itu ada kamarnya karena dia dibatasi, ada dinding pembatas lalu disebut kamar. Demikian pula yang kita sebut pribadi, itu pasti sesuatu yang terbatas karena harus ada pribadi yang lainnya bagi eksistensi pribadi pertama. Jika Anda anggap Allah itu pribadi, artinya dia terbatas. Kenapa? Karena ada pribadi di luar Allah. Saya yang bukan dia, gitu loh Pak. Allah itu pribadi. Gitu loh Pak, Ya maksud udah, saya. kalau Allah bukan pribadi, Anda tidak boleh bertanya alam semesta ini, musibah ini, apakah berarti Allah itu tidak maha pengasih? Nggak boleh menyatakan begitu. Itu kan berarti menunjuk pada Tuhan yang berpribadi, bro. Gantian ngomongnya kok. Sansan dia biar dulu Ustaz ngomong. Kok ngomong terus? Ya, gantian. Lanjut wes. Lanjut Ustaz. Ngomong dulu Ustaz, lanjut. Biar dia diam dulu. Maksud saya gini Pak Sansan. Kita ini hidup di dunia nyata, di alam dunia nyata. Ketika ada musibah, kenapa kita tutup mata? Ini siapakah yang mendatangkan musibah? Siapakah yang membunuh? Yang bikin orang yang berdosa juga meninggal, orang yang membuat semua itu adalah Tuhan yang non pribadi. Maksudnya?
Jawaban saya begitu, Pak. Yang membuat semua musibah adalah Tuhan yang non pribadi. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini ya. Suatu hari Anda akan bangkit dalam kebangunan spiritual. Yang saya maksud dengan kebangunan spiritual adalah Anda masuk ke dalam dimensi Tuhan yang non pribadi itu. Dari sanalah Anda bisa menilai bahwa semua yang kita nilai sebagai alam semesta bukan lain adalah hasil imajinasi pikiran dari Tuhan itu sendiri. Oke, jangan panjang-panjang, Pak. Ya. Maksudnya gini, kita nggak usah kita jangan melompat dulu ke sesuatu yang belum kita alami, Pak. Kita ini di Saya dunia. udah mengalaminya, Pak. Omong kosong, Pak. Nonsen itu. Ya udah, terserah Anda. Nonsen. Kenapa, Pak? Anda merasa heran ada manusia seperti saya? Banyak, Pak. Cuma Anda tidak pernah bertemu dengan mereka. Nah, ini dia, Pak. Kalau semuanya orang bisa berhalusinasi seperti Anda, ini, Pak, yang dikatakan agama itu, memahami ajaran itu memang harus bersanad, estafet. Biar orang ngomong gitu loh. Iya, sanatnya itu dogma-dogma semua kan, Pak? Ya, anggaplah apa dogma atau apa namanya. Gitu loh, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan begitu, ya sama aja dengan begini. Diilhami oleh Roh Kudus. Udah, Pak, udah nggak bisa dibantah itu. Oh, Bang, makanya Pak, harusnya kita tuh sebagai orang pemikir itu mempertanyakan dari berbagai sudut sehingga penjelasan saya itu bisa dijadikan suatu landasan bagi Anda untuk menguji apakah dia ini suatu yang bersifat konsisten atau tidak gitu loh. Jadi dengan jawaban-jawaban saya, Anda harusnya punya suatu kebijaksanaan untuk menilai itu, Pak. Ya. Nggak arahnya kemana sih Pak Samson ini? Inti dari ajarannya Pak Samson ini apa? Ya, saya sebenarnya inti dari ajaran Maha Guru Tinghai adalah membawa kita pulang kepada rumah sejati kita atau Tuhan yang Maha Esa itu. Dengan apa? Dengan apa? Dengan nomor satu adalah inisiasi dari Maha Gurunya, kemudian kita melakukan meditasi, ditambah vegan seumur hidup. Oh, gitu. Coba Pak Sansan, saya mau nanya boleh? Ya. Untuk kembali kepada Tuhan itu tempat atau bukan? Sedangkan di Islam kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan tempat di sana. Sedangkan Pak Sansan tempat atau bukan? Bukan tempat. Kalau tempat itu masih suatu ciptaan. Ya. Jadi apa bedanya nih tentang cinta kasih yang disebutkan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang kembali kepada Allah itu? Jadi dicampur sama Islam nih maksudnya? Enggak, maksudnya tadi kan cinta kasih Pak Sansan maksudnya beda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bedanya di mana? Ketika bedanya gini Pak, ya bedanya gini. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim tapi menjaga leher, itu namanya cuma di kepala, tidak masuk ke dalam hati. Kalau memang kita cinta kasih, nggak mungkin kita senang melihat objek yang kita kasihi menderita. Itu parameter cinta kasih. Jangan ngomong saya mencintai anak saya, tapi langsung disembelih gitu anak saya. Enggak seperti itu. Jadi intinya pembuktian di dalam ayat itu ya. Ya benar, orang-orang Islam juga seperti itu. Jadi ketika Allah Maha Kasih, maka kita harus kasihilah segala makhluk. Jikalau Allah Maha Rahim di sana menyayangi hamba yang taat, itu kita akan hasilnya itu akan menyayangi seluruh alam gitu jadinya gitu. Betul. Maksudnya mungkin ini Yesus ya yang dibunuh ya, mungkin itu enggak ada cinta kasih ya. Enggak, jangan ke sana terlalu melebar Bu. Enggak usah ke Yesus Bu. Ya. Bukan itu ya. Bukan. Cinta kasih gimana itu perwujudannya gimana? Yang kayak matahari menyinari tanpa memilih, semua disinari. Ya, cinta kasih itu menyinari tanpa memilih siapa yang harus kukasihi gitu. Secara umum begitu. Ya, tanpa syarat cinta kasih itu. Yang Sansan Tuhan kan apa? Ya, yang manusia Tuhan kan bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan bukan objek pikiran manusia. Kita hanya bisa menuhankan seorang penjelmaan Tuhan atau utusan Tuhan atau Maha Guru. Jadi penjelmaan Tuhan beda dengan Tuhan. Oh, berarti perantara ya, sebagai perantara ya. Tapi hakikatnya sama dengan Tuhan. Ya, penjelmaan Tuhan beda dengan Tuhan, namun hakikatnya sama. Berarti perwujudan penjelmaan.
Iya, tapi dia bukan sama loh kayak es batu, beda dengan air, tapi hakikatnya sama kayak begitu, Bu. Kayak ini loh, kayak Krishna ya turun ke Betul, bumi ya. betul. Ya makanya kalau kita udah diracuni oleh dogma-dogma, kita akan terkontaminasi otak kita jadi berkarat. Sama aja semua kesimpulan kita menjadi salah karena sudah berkarat. Sama aja dengan Yesus. Sama aja dengan Yesus. Dia jangan bawa Yesus, saya bukan Kristen, Bu. Ya sama aja maksudnya Krishna. Krishna itu reinkarnasi Tuhan. Bu dokter, saya mau nanya lagi satu hal gitu. Maksud Pak Sansan kayak gini, mungkin itu kan sulit dipahami ya. Mungkin nanti orang-orang juga yang dimaksud seperti apa sih gitu, itu akan menjadi satu perdebatan yang panjang jadinya. Tapi gini, ketika Islam menjelaskan tentang Allah di sana, Allah itu tidak serupa dengan makhluk atau laisa kamitslihi syai'un di sana. Jadi kalau Allah itu berbentuk kepribadian, artinya dia akan serupa dengan makhluk di sana. Tapi kalau Allah menjelaskan dirinya sendiri bahwa dia bukanlah serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, itu akan lebih simpel dijelaskannya gitu. Oke. Jadi kalau contoh gini, kita terbenak sesuatu hal tentang dia aja itu disebut sama Islam haram. Karena apa? Jikalau kita memikirkan sesuatu tentang Allah, artinya kita menciptakan atau membentukkan Allah itu seperti makhluk jadinya gitu. Iya. Terus Anda sedang menjabarkan yang sesuatu. Sekarang penjelasan ini akan banyak diterima tuh, seperti itu maksudnya saya. Saya mengerti, Pak. Jadi sesuatu yang merupakan dogma tentu saja lebih logis bagi pemeluknya, kan gitu. Betul nggak, Pak? Ya, dogma apapun pasti sesuatu yang dianggapnya logis bagi umatnya. Itu semua seperti itu. Sebenarnya Pak Sansan ini termakan dogma, tapi Pak Sansan ini nggak paham dengan dogmanya sendiri, termakan dengan dogma sendiri sebetulnya. Yang Anda pahami itu dogmatis, Pak Sansan sebetulnya. Ya, mengatakan orang lain dogmatis. Nah, kalau saya lihat dari awal sampai sekarang ini Pak Sansan juga dogma, termakan dogmanya sendiri. Harusnya Anda tanya dulu dong, Pak. Sebelum Anda menilai, memvonis Sansan, saya mengimani dogma. Harusnya kamu tanya dulu begini, San, bagaimana cara kamu memvalidasi kitab sucimu sehingga kamu menganggap itu bukan dogma tapi kebenaran? Harusnya begitu, bertanya dulu. Enggak, Pak. Kalau saya udah cukup sih. Saya enggak terlalu panjang lebar. Itu namanya vonis sendiri. Sebelah pihak. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau Anda tidak ingin tahu jawabannya. Bebas-bebas aja. Masalahnya kita juga mirip-mirip Kristen lah, reinkarnasi. Iya. Kekuasaan Tuhannya diwakilkan dengan gini, kenapa di luar Islam ada ajaran Hindu, Kristen, dan ajaran Maha Guru? Yang ketiganya menyatakan Tuhan bisa hadir sebagai manusia. Ya, itu. Kenapa Kristen? Kalau Islam beda sendiri. Kalau Islam nggak ada konsep begitu. Saya tahu. Ada. Itu kalau konsep begitu ya mirip agama pagan. Iya, nggak apa-apa. Susah sih ya. Kalau dogma itu susah memang. Kita beriman pada sesuatu yang tidak valid, dogma itu begitu. Kita ada ayat suci loh jadi pedoman. Masalahnya di Pak Sansan ini dia tidak meyakini bahwa zaman dulu-dulu nabi-nabi itu membawa risalah. Jadi menghilangkan. Siapa bilang? Anda tidak bertanya, langsung menghakimi. Siapa bilang begitu? Nah, itu kesimpulan saya, Pak. Nah, makanya Anda menyimpulkan dengan cara berpikir yang sempit, Pak. Sempit logika Anda. Anda tidak pernah bertanya dulu, langsung menyimpulkan. Semuanya sempit logika Anda. Agama dunia saya tidak valid. Itu juga sempit. Nggak bertanya dulu, langsung aja menyimpulkan. Saya tahu jawaban Anda akan ke sana-sana juga, Pak. Jadi daripada saya mengakui Nabi Muhammad Nabi yang suci dan dia membawa kebenaran. Ya sudah itu, Pak. Itu apa? Jangan melompat-lompat. Itu apa? Nah, kalau Anda memang ini semacam rantai yang tidak pernah putus, estafet, seharusnya Anda juga saya bukan bermakna estafet loh ya. Gini, mengikuti risalahnya Nabi terakhir. Jangan sampai salah, Pak. Jangan sampai kita salah perbedaan gini ya. Saya katakan saya percaya Nabi Muhammad itu Nabi yang suci dan mengajarkan kebenaran, jalan pulang ke Tuhan. Tapi yang kita lihat sekarang sebagai kitab suci, yang hanya kita imani seolah-olah itu memang udah divalidasi oleh Nabi Muhammad, itu yang saya tidak setuju.
Kenapa? Karena emang sudah divalidasi. Dipotong. Udah susah dah, belum sudah dipotong. Emang sudah udah nggak sabaran gimana mau jalan diskusinya. Udah yang lain aja dulu dah. Enggak, katanya enggak divalidasi sudah kok. Itu Al-Qur'an disusun tuh zaman Rasulullah itu. Jadi udah gini mulai loh Pak disusun. Sansan, maksudnya itu gini. Jadi jangan mengklaim umat Islam ini tidak mengerti. Iya. Kita tuh memahami itu bukan dengan. Jadi gini Pak, kalau mau diskusi itu gantian, jangan saya lagi ngomong dipotong gitu loh. Jadi gini, saya bilang umat Islam itu beriman pada dogma. Nah, ketika kita percaya bahwa Quran itu udah divalidasi oleh Nabi Muhammad, udah diverifikasi kebenarannya seluruhnya itu benar, itu lahirnya dari iman, bukan dari kebenaran. Iman itu harus dilandasi dengan kebenaran, bukan cuma iman semata. Ini yang saya nggak setuju gitu loh. Oke. Saya tak ngomong ya, Pak. Ini letaknya iman, Pak. Letaknya iman di sini. Ketika Anda sudah tidak mempercayai risalah yang dibawa Kanjeng Nabi, bahkan tidak mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir, membawa risalah dan membawa Al-Quran. Nah, di mana letak iman kita? Jadinya ya begini, Pak. Iman yang gelambiar ngalor ngidul nggak jelas. Kalau kita jelas Pak ada rujukan. Apa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu yang kita ikuti. Betul, mengikuti Nabi Muhammad adalah jalan yang benar. Yang salah adalah ketika kita beriman pada dogma yang nggak tervalidasi, lalu percaya mentah-mentah semuanya itu yang salah, Pak. Siapa itu Pak? Sampean maksudnya? Ya, jadi ketika kita percaya ada suatu buku yang ditulis ratusan tahun, tapi tidak pernah diverifikasi oleh nabinya, itu namanya sudah beriman pada suatu dogma yang tidak valid, Pak. Inilah berarti, yang orang awam nggak mengerti. Berarti Anda tidak mendengar. Sudah diverifikasi. Anda tidak mendengar kata-kata saya, Pak. Al-Quran ini murni, Pak, wahyu dari Allah. Kita percaya di situ. Enggak, Pak. Jangan bawa-bawa dogma sebagai kebenaran, Pak. Jangan begini, Pak ya. Orang Kristen bilang gini, oh Bible ini murni dari Tuhan Yesus. Jangan kayak begitu, Pak. Jadi kayak anak kecil, Pak ya. Jadi jangan bawa dogma gitu, Pak. Bisa nggak sih dengan akal budi, Pak? Gini, Anda kok mau bedanya saya berkata, orang Kristen menganggap ini Bible ini firman Tuhan yang benar. Quran itu salah semua, yang benar tuh ini wahyu Tuhan nih Bible. Itu namanya Anda cuma bicara dogma. Kayak begitu loh, ngerti-ngerti juga ya, susah deh. Saya kok bingung ya. Bingung dengan narasinya Pak Sansan ini. Jadi tidak mengerucut gitu loh, nggak jelas. Dia mau memaksakan pemahamannya gitu loh. Jangan. Rujukannya ini mana? Kalau yang namanya orang beriman, ya udah gitu Pak. Itu kita pelajari, kita dalami, kita amalkan. Di situ ada perintah dan larangan. Ada ancaman dan janji. Jangan standarnya Sansan mau diterapkan di Islam, nggak nyambung. Nggak bisa. Bisa. Ya, kalau itu pemahamanmu ya terapkan di pemikiranmu, di keyakinanmu sendiri ya kok. Iya. Bisa, nggak akan nyambung. Iya, setuju Bu. Karena nggak mungkin ya sekarang Allah dijelaskan secara rinci sampai dengan tepat, itu susah. Karena membicarakan Allah itu tidak terbatas jadinya. Jadi buktinya tidak terbatas, betul. Iya. Karena kita membicarakan tentang Allah, artinya itu tidak akan terbatas itu pembahasannya. Ya, kita bukan sedang mencari definisi Allah, kita sedang mempelajari aspek yang menuju tentang Dia, tentang jalan keselamatan. Jadi bukan mendefinisikan Allahnya. Ya. Nah, makanya saya maksudkan gini loh ya, supaya kita bisa ketemu, kita jangan diskusi bawa-bawa dogma dulu, karena dogma nggak akan ketemu orang Kristen. Nggak bisa ketemu. Iya, makanya saya bilang nggak usah bawa dogma, karena orang Kristen menganggap dogmanya yang benar. Makanya jangan paksakan pemikiran. Iya, saya nggak memaksakan, saya hanyalah yang bicara tentang apa yang bisa divalidasi aja gitu loh. Ngerti nggak sih? Kita Al-Quran sudah tervalidasi loh, Pak. Gimana sih? Iya, itu kan disusun sewaktu Rasulullah masih ada. Apa bedanya Kristen menganggap Bible udah tervalidasi? Dengar. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, Rasulullah yang menyampaikan kepada si pencatat penulis itu. Nah, itu kan Rasulullah langsung. Apalagi yang menjadi dibandingkan, coba pikirkan bagaimana itu kamu bilang kitab tadi itu, coba bagaimana kamu cara menerimanya, dari mana? Itu dulu kamu pelajari, dari mana kamu terima itu. Kamu bilang kitab itu dari mana itu sumbernya.
Ya, jangan udah. menjustis, jangan Udah, wes, menjustis. sudah. Ini ada Pak Adi, Dokter Adi. Ya silakan Ayo, Ustadz. itu disalami dulu Bu Rahma, Dokter Adinya. Selamat sore Dokter. Dokter Adi nih sering masuk juga nih. Bagus kalau dia diskusi nih, enggak ini. Ya, selamat sore, tapi terganggu cuaca sekarang. Oke, Pak. Silakan Pak, lanjut mau diskusi dengan apa? Silakan Ustadz. Mau apa ya dengan Kosansan ini boleh ya, Kosansan. Gimana nih menurut? Iya. Jadi saya lebih suka diskusinya begini ya, bernalar aja, menganalisa iman kita udah benar belum. Saya lebih suka menganalisa, karena Tuhan itu lebih suka kalau kita kritis dengan iman kita, nggak boleh membabi buta. Saya percaya Tuhan seperti itu. Oke, dengan Dokter Adi, silakan dengan Kosansan gimana pendapatnya, bagaimana menanggapi pernyataan Kosansan, silakan. Saya punya usul untuk Pak Sansan dan Dokter Adi. Atau dengan teman-teman muslim semua ya. Di sini kan ada tiga percayaan, tiga pemahaman yang berbeda ya. Nah, kita nggak usah bahas masalah dari ayat ke ayat. Nanti timbulnya panjang kali lebar enggak Iya. Gini maksud saya. Seharusnya ajaran ya, agama yang kita pegang ini kan menjadi petunjuk atau pedoman dalam kehidupan. Iya. Kira-kira setuju nggak kalau itu? Secara umum benar, Pak. Secara umum. Iya, betul kalau secara umum. Karena sifatnya kan universal untuk umat manusia. Iya. Nah, manakah ajaran yang paling pas untuk kodratnya manusia? Itu ya. Ya, manakah untuk semua umat manusia. manusia. Jadi tidak ada golongan atau ras. Oh, iya. Kalau Bukan Anda hanya membatasi kalau Anda membatasi dengan kodrat manusia, berarti membunuh ternak Anda anggap itu baik kan? Karena Anda batasi sebagai kodrat manusia seolah-olah adalah itu. Pak Sansan, Anda jangan bicara yang aneh-aneh begitu. Kita ini sampai ini manusia, saya enggak bicara dengan hewan. Iya. Gitu loh. Kita ini di sini ini manusia. Kalau hewan nanti ada bahasan sendiri. Hewan biar bicara dengan hewan gitu loh. Lanjutin Pak, terusin. Nah gitu. Nah monggo ayo dibahas. Iya, pertanyaan tadi apa ajaran yang sesuai dengan kodrat manusia gitu? Manusia ini kan punya tujuan Pak hidup ini Pak. Sampai di sini setuju nggak? Kira-kira Iya. Ada tiga pertanyaan Pak. Ada tiga pertanyaan yang namanya manusia ini muncul di bumi ini. Penghuni dunia ini. Satu, dari manakah manusia ini datang? Di manakah kita sekarang? Kemana kita akan pulang? Dengan ajaran yang kita pegang selama ini, dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama ini, kita harus bisa menjawab tiga pertanyaan ini Pak. Ini pertanyaan yang sifatnya universal, tidak mengenal golongan ras manusia. Ini lain hewan Pak, jangan bicara hewan di sini. Iya. Dari mana kita berasal, mau kemana? Dari mana kita berasal, atau dari mana kita datang? Di manakah kita sekarang? Dan terakhir, kemanakah kita akan pulang? Ya di dalam ajaran Mahaguru juga ada kayak begitu Pak. Ya coba dari terangkan mana aja. Kita berasal dari Tuhan. Kemana kita akan pulang? Kita akan pulang ke Tuhan. Simpel kalau cuma teori mah Pak. Yang susah tuh praktek. Nah, oke, sepakat Pak. Kalau praktek ini memang paling sulit. Berarti kita kerucutkan di mana kita sekarang. Berarti kan di mana kita sekarang? Kita kan kalau ada di dunia Pak, masih hidup ini. Dengan bekal pengetahuan dan ilmu yang sudah kita dapat dalam kehidupan kita sampai dengan sekarang. Bekal apa? Nanti kita setelah pulang menghadap Tuhan. Semua pertanyaannya difokuskan dari Islam nih, saya tahu nih. Enggak. Loh, enggak Pak, enggak. Bukan kan Pak. Bekal itu hubungannya dengan pahala dan dosa. Bekal itu. Ya terserah Anda menganukan yang mana. Enggak apa-apa. Saya enggak bilang itu salah. Semua kepercayaan juga ada. Nah, makanya ini Pak, ini Pak Sansan. Jangan alergi dengan yang namanya narasi-narasi. Saya enggak alergi, Pak. Enggak alergi. Saya kan sinkretisme, menerima semua agama. Nah, gini, Pak.
Ada di mana kita sekarang? Kita sekarang ada di dalam penjara. Ya, kalau di dalam ajaran Maha Guru saya, kita ini ada di dalam penjara. Kenapa di penjara? Karena kita menjalani suatu hukuman karma karena akibat dari kesalahan dari masa lalu. Tapi ketika ditelusuri, terlalu jauh nanti diskusinya panjang lebar, Pak, karena nanti larinya pribadi kan ya. Siapa yang pertama-tama berbuat dosa kan terlalu jauh. Apa kita mau bahas ke sana atau gimana nih? Monggo saja bebas. Karena kita membahas kita dalam kehidupan sehari-hari berpegang yang namanya buku petunjuk atau ajaran. Iya, tadi kan Anda bertanya, kita ada di mana, dari mana, dan mau kemana. Lalu kemana kerucutnya tuh gitu loh. Apa cuman itu aja topiknya, nggak ada lagi? Nah, ini dia Pak. Ini dia. Sebetulnya kalau kita membahas ya, ketiga pertanyaan ini pertanyaan untuk seluruh umat manusia sebetulnya. Iya. Tinggal kita menerjemahkan ini yang mana. Yang mana dulu yang kita bahas? Atau asal-usul manusia? Enggak, saya enggak suka asal-usul. Yang penting ini Pak, jalan keselamatan tuh, jalan pulang ke Tuhan itu ada di mana? Kitab suci yang mana jalan pulang ke Tuhan itu? Betul, setuju saya. Sekarang kita lempar ke Dr. Adi, monggo Dr. Adi. Kita bicara jalan keselamatan yang sejati itu ada di kitab yang mana? Baik, jadi Pak sinkretisme tadi, ya kalau kita bicara sinkretisme kan tidak akan ketemu. Nah, kalau ada pertanyaan, jalan keselamatan, kitab suci yang mana? Yang saya tahu tertulis di Bible, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Itu ada tertulis. Tetapi soal yakin atau tidak yakin, itu pilihan. Ya. Tapi kalau ada kitab suci yang lain mengatakan, jalan kebenaran, monggo ditampilkan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Saya nggak tahu kitab suci lain ada juga semacam itu, kalau ada ditampilkan. Demikian. Ayo tampilkan. Boleh saya jawab Pak Adi di Kemang. Monggo Pak Yusuf. Bentar, saya mau masukin akun satunya. Tolong diasupkan co-host. Co-host Bang Toleb atau Bu Rahma. Maksud saya jangan dulu lari ke yang tertulis dulu Pak Adi. Kalau tidak tertulis, ya kita ngambang. Semua tahu Pak Adi, semua tahu. Kita ini sudah sama-sama belajar lah. Oke. Jadi Pak Adi, aplikasi ya pengamalan dari ajaran sebetulnya paling penting itu. Tertulis memang sudah kita yakin semuanya tertulis. Monggo Pak Yusuf lanjut. Baik, Pak Adi, adakah yang menyatakan seperti akulah jalan kebenaran dan hidup? Jawabannya ada, Pak Adi. Nah, bahkan ini dari Tuhannya langsung juga, bukan dari pengakuan dia. Artinya apa? Di sini orang satu-satunya yang seperti yang Pak Adi minta itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dia tidak spesifik, Pak Adi, tidak spesifik seperti yang dikatakan oleh Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan seperti itu kata-katanya, tetapi ada